Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat ya. Diberikan keberkahan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki kembali perkuliahan seperti biasa. Mata kuliah yang saya mampu ilmu pendidikan Islam. Kemarin kita sudah mengetahui ya ruang lingkup mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Nah di sini terlihat ya, jelas bagaimana pokok bahasan dan subpokok bahasan dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Ya hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang, kalau kemarin tentang apa? Definisi. Nah yang kedua, pertemuan yang kedua tentang visi dan misi pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan visi dan misi pendidikan Islam? Kita akan melihat di sini. Nah, ini ya visi dan misi pendidikan Islam. Sebelum ke sana, kita akan coba persepsi dulu berkaitan dengan apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan waktu pertemuan coba dibuka tabelnya, klik menti.com ya, klik menti.com. Ada yang masuk nih ya, alhamdulillah ini sudah terkumpul jawaban ya dari para mahasiswa yang kuliah hari ini tentang apa manfaat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, kompas kehidupan siapa? Kompas kehidupan. Kemudian ilmu pendidikan Islam siapa? Ada. Makanan ruh. Maksudnya apa makanan ruh? Siapa? Yang ya, apa maksudnya makanan ruh? Jadi jiwa kita itu harus tidak hanya Pendidikan Islam yang dirumuskan oleh para ahli pendidikan Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan visi pendidikan Islam? Kalau kita lihat di sini, visi dan misi pendidikan Islam itu bersumber dari pada visi yang bersumber pada visi dan misi ajaran Islam. Tadi waktu sesi ya, kan ada jawaban ya dari kalian tentang manfaat dari ilmu pendidikan Islam itu diantaranya adalah apa? Memahami kembali atau menyesuaikan kembali dengan ajaran Islam. Apa yang disesuaikan? Ya segala hal yang ada dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Biar perasaannya dan juga tindakannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah apalagi lembaga pendidikan Islam kan mustahil lembaga pendidikan Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, mustahil, dan tidak mungkin lah dia menggunakan ajaran-ajaran yang lain dengan perbuatan atau tindakan. Sepahami ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat visi lembaga pendidikan Islam? Ya, bagaimana caranya? Cara membuat visi lembaga pendidikan Islam. Nah, di dalam beberapa kajian ilmu manajemen ya, ilmu manajemen itu ada kajian tertentu. Biasanya mereka membuat rumus tertentu untuk membuat visi. Nah, di antaranya saya mengumpulkan ada 3. Yang pertama ada SMART. Ini sangat populer ya, rumusan SMART. Apa itu rumusan yang pertama? Dari kata S-nya, spesifik. Visi itu harus spesifik, dirumuskan secara spesifik atau khusus sehingga mudah untuk menetapkan tujuan sekolah yang bisa definisi. Kemudian yang kedua apa? Terukur. Visi yang baik itu harus memiliki indikator target yang jelas. Itu perkembangan menuju pencapaian dapat diketahui. Berikutnya, achieve harus tercapai.
bisa diraih, bisa dilaksanakan. Jangan mengawang-awang. Kalau mengawang-awang di mana? Di langit udara, di udara ya, mengawang-awang. Ya, visi ditetapkan sesuai kondisi dan situasi. Ya, pendidikan dan SD itu Lukmanul Hakim ini beban tingginya ada dua ya. Ada apa ini STAI dan Sekolah Tinggi Agama Islam Satuan Islam Bandung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ihsan. Silakan. Ya, sudah selesai? Belum. Mana yang pendidikan dasar? Ini yang pendidikan tinggi. Silakan. Ya. Ini pendidikan dasarnya apa? Pendidikan dasarnya ini ada SD, ya. SD sangat diketat. Yang SMP-nya ada Sanawiyah. Ini pertama tuh dari yang kita pahami ya, perbandingan visi dari SD, MTS sama sekolah tinggi. Itu kalau di SD itu kata-katanya lebih singkat dan ya lebih singkat dan lebih dipahami. Sama juga MTS juga begitu. Tapi kalau yang sekolah tinggi itu kata-katanya lebih banyak gitu dan lebih banyak yang ingin dicapainya gitu. Kemudian kalau misalkan ini kita ambil dari SDIT Lukmanul Hakim. Ini kan visinya membentuk generasi mandiri, unggul dan berkarakter tani. Menurut saya ini sudah sesuai ya dengan rumus yang clear. Yang pertama itu yang challenging. Nah di sini sekolah SDIT ini tuh ingin membentuk itu kan itu sebuah tantangan yang membentuk generasi mandiri, unggul dan berkarakter tani begitu. Ya, baik, sudah lama jelas ya akhirnya tentang bagaimana rumusan-rumusan yang dibuat oleh Pak ahli ini diterapkan di dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam bentuk visi dulu ya, nanti kita akan bahas visinya seperti apa. Tapi ada yang lengkap, ada yang belum. Nah ini membantu sekali rumusan-rumusan yang dibuat oleh para ahli ini, yaitu Smart, Good, and Clear. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya? Ya boleh. Kan tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita bandingkan ya, dan menurut pemahaman kita sendiri. Nah kalau menurut Bapak dari brosur yang kita dapatkan tadi, visi lembaga mana yang sudah sesuai dan sudah tepat gitu? Visi dan visi yang mana yang sudah tepat? Yang sudah tepat. Nah ini memang kalau kita lihat di dalam proses pengkajian ya, di dalam ilmu manajemen memang tidak bisa kita salahkan seluruhnya, karena kalau saya lihat itu berdasarkan apa yang mereka dapatkan secara empiris. Cuma kadang sering lupa di dalam menuliskan kalimat-kalimat tertentu. Karena ada kalimat-kalimat visi yang harusnya ada di misi. Misi itu cenderungnya operasional. Kalau visi tidak operasional. Ya. Jadi kalau visi itu biasanya capaian akhir, seperti menjadi terwujudnya. Nah, tapi kalau menciptakan, mewujudkan, menjadikan itu ranahnya bukan visi, tapi di misi. Makanya ada beberapa lembaga yang menciptakan generasi muslim yang tangguh, yang hafal Quran dan kompeten. Ini bukan ranah visi, tapi ini misi, karena menciptakan, menjadikan itu ada aktivitas kerja, kata kerja. Nah kalau visi itu adalah urusan kata benda. Pak, apakah harus terwujudnya menjadi? Tentu tidak. Nah ada beberapa lembaga di sana yang kalimatnya itu rumusannya itu sebagai lembaga, ada yang sebagai itu tidak salah, karena itu bukan kata kerja kan, betul ya? Bukan kata kerja. Kalau kata kerja itu ranah misi, harusnya kata benar. Sebuah atau bisa juga misalnya tanpa ada terwujudnya, tanpa ada kata menjadi, langsung misalnya lembaga pendidikan Islam yang profesional yang terampil di bidang IT, tahu? Selama memenuhi tadi rumusan Smart, Pure, dan Clear, maka dia sah dan tepat disebut sebagai visi.
Pokoknya visi itu nggak boleh ada kata-kata operasional. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada lagi? Atau saya yang mau tanya? Cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Sebenarnya ini rumusannya. Ada juga yang membuat rumusan-rumusan yang lain. Ya, membuat rumusan-rumusan yang lain. Seperti misalnya ini ya, rumusan yang dibuat oleh para ahli ya. Visi itu tidak bisa dimandangkan top down, ya, dari atas ke bawah. Tapi visi itu pembuatannya tentang keterlibatan. Ya. Pembuatan visi itu tentang keterlibatan aspirasi step top down dan bottom. Ini ada rumusan-rumusan yang sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Yang menarik adalah visi berubah beragam. Di visi lembaga yang nanti akan Anda bangun, yang akan Anda dirikan itu boleh diubah asalkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sudah paham ya? Nah ini visi pendidikan Islam. Saya kira ini bisa dipahami lebih luas dan tentunya saya harapkan mahasiswa nanti bisa membuat dan itu tugasnya adalah bagaimana nanti mahasiswa bisa membuat visi pendidikan Islam, visi lembaga pendidikan Islam. Mau apapun boleh, mau PAUD, mau TK atau RA, SD atau MI ya, pokoknya sama dengan sederajat ya. Itu bisa dibuat dengan menggunakan rumusan-rumusan ini yang sudah disampaikan ya, yang sudah disampaikan dalam pertemuan. Nah, tentunya ya Bapak harapkan nanti Bapak akan mengirimkan kuis nanti silahkan dikerjakan masing-masing kita akan lihat hasilnya ya, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah sudah tepat atau benar. Nantinya ketika sudah diselesaikan tugasnya dalam hal pembuatan visi itu apakah sudah benar atau tidak ya, nanti kita akan lihat dan kita akan diskusikan nanti sebelum kita masuk ke pertemuan yang ketiga tentang visi lembaga pendidikan Islam ya. Saya kira cukup ya, tidak lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini ada manfaatnya dan tentunya kita berharap ya lembaga pendidikan Islam itu bisa maju, bisa berkembang dan bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di internasional, di skala yang lebih luas, makanya di skala lokal saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan ya, kita akan bahas tentang misi pendidikan Islam. Saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.